Terima kasih. Hari ini kita sudah bergabung untuk membicarakan tentang briefing apa saja yang harus disiapkan atau apa saja bahan yang sudah diterima oleh adik-adik, terutama diwakili oleh orang tua maupun oleh wali ya dalam hal ini. Di sini ada perwakilan dari juri yang sudah hadir. Di sini ada Ibu Eni Widawati. Mungkin kita spotlight aja. Ya, ada selamat siang. Ya, ada perwakilannya. Oke, biar ada temennya, Mbak. Iya. Nah, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, mungkin bisa ditanyakan kepada beliau, dan ada beberapa hal yang mungkin secara teknis perlu ditanyakan kepada saya selaku penanggung jawab, itu bisa ditanyakan sekarang. Karena kalau pada saat hari H, itu kita sudah hanya menginformasikan ulang caranya sekali lagi, tapi kemudian itu sudah harus langsung berjalan. Jadi kegiatan atau lombanya sudah akan langsung berjalan. Ya, itu mungkin itu yang kita bisa sampaikan dulu ya. Oke. Ya. Bu Eni ini adalah salah satu dari juri, kita ada 5 juri. Beliau hari ini ditugaskan oleh para juri yang lain untuk hadir gitu yang lain ya. Untuk menjawab pertanyaan dari para peserta gitu ya. Kalau memang ada yang ingin bertanya. Oke, saya share screen dulu sebentar. Oke, pesan ya. Ya, kita akan coba. Ini adalah jadwal para peserta. Di mana untuk tingkat TK, itu adalah mulai dari jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi kalau di Gorontalo atau di Sangir, itu berarti jam 10 pagi ya. Kita mulai jam 10 pagi, on time. Jadi 5 menit, kalau bisa sih kami harapkan 15 menit sebelumnya sudah hadir. Biar waktunya itu bisa lebih singkat ya. Kemudian kita sekitar 5 menit sampai sekitar 10 menit. Dan kemudian jam 9 lewat 10 paling lambat itu sudah akan dimulai kegiatan lombanya. Jadi tingkat TK itu adalah jam 9 pagi sampai jam 11 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi kalau di Gorontalo berarti jam 10. Kemudian tingkat SD kelas 1 sampai 3 itu dimulai dari jam 12 waktu Indonesia Barat sampai jam 2 waktu Indonesia Barat. Jadi berarti di Gorontalo atau di Sangir jam 1 siang waktu Indonesia Timur ya. Tengah ya, sorry, maaf. Waktu Indonesia Tengah. Kemudian tingkat SD kelas 4 sampai 6. Kelas 4 itu dihitung dari sekarang ini bukan kelas sekarang ya, tapi kelas sebelum kenaikan kelas. Jadi itu adalah 14.30 waktu Indonesia Barat sampai 16.30 waktu Indonesia Barat. Jadi berarti di Gorontalo atau Sangir 15.30 sampai 16.30. Itu adalah agenda tanggal 30 Juli. Sedangkan agenda untuk tanggal 31 Juli itu adalah kegiatan pertemuan Juli. Kita akan bermain bersama di sana ya, sekalian pengumuman lomba. Itu adalah dimulai dari jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Atau berarti di Gorontalo atau di Sangir jam 2 waktu Indonesia, jam 3 waktu Indonesia Timur. Oke, cukup jelas ya. Ini briefing ini adalah briefing untuk yang umum ya, yang artinya kita harapkan masing-masing satu peserta itu mendapatkan satu kamera atau satu handphone untuk paling banyak 2 peserta. Kami harapkan sih 1 orang 1. Kalau untuk yayasan nanti banyak itu beda lagi briefingnya. Beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku. Pertama, peserta hanya bisa mengikuti lomba pada salah satu kategori. Jadi kalau kategori TK, ya sudah TK saja, SD kelas 1, 3, SD kelas 1, 3, dan begitu juga berikutnya. Kemudian kedua, memiliki
ponsel cerdas atau handphone yang bisa ada aplikasi Zoom terdapat di dalamnya. Kami menyarankan menggunakan 2 akun Zoom berbeda. Katakanlah misalnya satu pakai notebook, satu lagi pakai handphone. Yang saya hanya punya satu perangkat, bagaimana Bu? Nanti kami akan informasikan bagaimana caranya kalau hanya punya satu handphone, nanti akan diinformasikan, juri akan mengarahkan. Kemudian yang keempat, pada saat lomba, maka diwajibkan untuk dikerjakan sendiri oleh peserta tanpa ada bantuan siapapun. Jadi oleh diri sendiri mandiri, karena ada poin yang akan jadi penilaian juri. Kemudian kelima, peserta menggunakan seragam yang telah diberikan pada termasuk topi ya, jadi celemek dan topi, dan menggunakan name tag yang telah disediakan. Kemudian format nama peserta. Jadi pada saat login atau pada saat masuk, itu dibuatkanlah nomor pesertanya. Contoh, misalnya PK 1001, yang 001 siapa namanya ya? Sebentar, saya ambil dulu. Contohnya misalnya TK 1001, terus kemudian namanya Kinan, contoh ya, Kinan Daniswara Nazarudin, lokasinya Jakarta. Atau misalnya contoh lain, SDB 001, Kiran Matantu, terus kemudian lokasinya Sangir. Ini contoh aja ya. Kemudian misalnya contoh lagi, SDA 008, kemudian strip namanya Brenda Kelly, kemudian lokasinya Jakarta. Contohnya saja. Kemudian ketujuh, kamera harus terus dinyalakan. Kalau tidak akan dikenakan pengurangan nilai. Sayang ya. Kemudian 8, keputusan juri atas hasil lomba adalah mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat dengan alasan apapun. Kesembilan, pemenang lomba dinyatakan gugur jika tidak hadir pada saat pengumuman lomba. Dan pemenangnya akan digantikan oleh peserta dengan nilai yang terdekat di bawah pemenang tersebut. Ya, mungkin ada pertanyaan, saya stop share dulu. Sampai sini ada pertanyaan. Yang raise hand yang Bu Rama atau Kak Rama, ada yang mau ditanyakan? Itu yang anak kelas 3, kalau dia kelas 4 sekarang, kemarin dia baru naik ke kelas 4. Oh, berarti dia ke kelas 3, hitungannya dia adalah kelas 3. Oh iya, kelas 3 ya. Ya. Iya, itu saja. Cukup ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kami akan teruskan dengan info berikutnya. Jadi, pada lomba itu tanggal 31 itu diharuskan atau diwajibkan untuk hadir, karena kalau misalnya ternyata menang lomba dan tidak hadir, maka para juri akan menyatakan gugur dan akan digantikan oleh pemenang dengan nilai yang terdekat di bawahnya. Cukup jelas ya? Ya, jelas. Cukup jelas ya? Oke. Saya asumsikan sudah jelas ya. Berikutnya, ini kita perkenalan juri dan kriteria tentang kriteria penilaian. Juri kita terdiri dari 5 orang. Di sini ada Bapak Tito Latif Indra, jadi dari FMIPA UI, kemudian ada Ibu Eni yang sudah hadir bersama kita, kemudian ada Pak Sigit, kemudian ada Ibu Enen Wikana, dan kemudian ada Chef Jadul Asandaing Maserang. Jadi semua ini sudah bisa dikatakan mereka sudah jadi bingung ya. sudah tidak diragukan lagi deh kemampuan dalam menilai. Oh ya, ada pertanyaan. Kalau sekarang kelas 4 berarti
sebenarnya terhitung kelas 3. Tapi kalau sudah terlanjur sekarang ini sudah masuk ke sudah diberikan nomor sebagai kelas 4, ya nggak apa-apa gitu. Nggak masalah sih. Cuman perjanjian kami sebelumnya itu adalah kelas 4 itu adalah kelas 4 di waktu bulan Mei. Jadi kelas itu adalah kelas pada saat di bulan Mei. Berikutnya kriteria penilaian. Ini yang penting nih. Mungkin boleh dicatat sama ibu-ibu sekalian atau bapak-bapak sekalian. Pertama adalah ini tidak runut ya. Pertama adalah kebersihan, paduan warna, kebersihan, kreativitas, kerapian, dan kemandirian. Ada poin tambahan yang disebut dengan disiplin soal waktu. Nanti mungkin Bu Eni bisa tambahkan ya untuk detailnya. Waktu pengerjaan itu kita berikan waktu 50 menit. Ada Bu Eni mau ditambahkan? Ya, selamat siang Bapak Ibu semua, adik-adik yang saya kasihi. Perkenalkan saya Eni. Saya kakak kelasnya Bu Sri. Dari Kasrik. Dan sekarang saya ngajar di Atmajaya Jakarta di Fakultas Teknik Industri. Ya, perkenalkan ya. Meskipun saya udah di ini dua warna rambut saya, tapi semangatnya tetap semangatnya kayak Bu Sri juga nih. Oke. Betul. Lebih malahan. Adik-adik dan ya Bapak Ibu dan adik-adik tadi disebutkan industri kriteria dari pewarnaan. Tentunya ini semua menjadi concern kami di saat kami mau memberikan penilaian. Nah, kami sepakat di dalam penilaian ini memang kami konsen nanti di tingkat TK dulu, setelah itu di tingkat SD kelas 1 sampai kelas 3, dan kelas 4 sampai kelas 5. Ya, yang tadi udah disebutkan sama Bu Sri tentang kriterianya yaitu paduan warna, kebersihan, kreativitas, kerapian, dan kemandirian. Masalah waktu, itu memang waktu menjadi yang penting. Ada dua anggota yang mempunyai nilai yang sama. Tapi dia yang memiliki waktu lebih cepat maksudnya lebih dinilai lebih bagus gitu. Nah, saya harapkan ini benar-benar ya. Ya, kemandirian benar-benar diperhatikan. Jadi minta tolong kemandirian menjadi nilai yang penting juga, bahwa anak-anak biarlah mempunyai kreativitas di dalam dia berkreasi untuk acara ini. Ya. Mungkin cukup itu dulu Mbak Bu Sri, nanti kalau ada pertanyaan monggo silakan. Ya, ada yang bertanya dari ibu bapak sekalian, ada yang mau bertanya atau adik-adiknya ada yang mau bertanya? Kalau tidak, saya teruskan lagi ya. Oke. Pengerjaan tadi 50 menit. Ya, saya masih sebelum dimulai ya. Nanti baru kita akan masuk ke bagian bahan-bahan yang didapatkan. Yang sebelum kegiatan dimulai, sebelum kegiatan lomba dimulai, itu kita akan masuk ke main room atau yang sekarang ini disebut dengan main room. Oh gitu. Mau diulang lagi ya berarti ya? Oke, sebentar. Mbak Eni, Bu Eni, tanya suaranya agak kecil. Bisa diulangi lagi nggak? Kurang jelas. Kecil ya, sebentar. Ini kurang kenceng ya suaranya? Katanya kurang kenceng, betul. Tadi ini ada yang ngecat katanya kurang kenceng. Oke. Bentar. Ulangin ya. Pakai headset kali ya, mungkin lebih fokus. Bentar ya. Ya. Dengar suara saya, Bu Sri?
Ya, dengar. Oke. Nah, kembali selamat siang Bapak Ibu, orang tua para peserta, juga adik-adik semua. Ya, salam kenal. Saya Eni, kakak kelasnya Bu Sri. Dan saya dulu memang di matematik, lalu ke teknik industri. Jadi sekarang saya dosen di Atmajaya, Fakultas Teknik di Teknik Industri, Atmajaya Jakarta. Ya, dalam hal ini memang saya diberi tugas oleh Bu Sri untuk menjadi juri. Nah, kita bersama-sama kami berlima nanti akan menjadi juri. Nah, pastilah dengan keragaman nilai cukup adil ya, dengan 5 orang cukup terwakili. Ya, tadi yang disampaikan Bu Sri memang ada namanya komposisi warna, ya komposisi warna. Habis itu terus bentar saya tulis juga ini paduan warna. Nah, paduan warna ini tentunya anak-anak sangat mempunyai warna tersendiri. Juga kebersihan adalah bagian dari iman. Jadi kita pun menilai itu, ya. Kreativitas, nah ini kreativitasnya nggak kalah pentingnya. Tentunya kreativitas yang disertai dengan kemandirian dari anak-anak. Ya, bukan kreativitas bersama-sama, tapi kreativitas yang mandiri. Nah, ya. Jadi ada kerapian dan kemandirian. Nah, ini adalah 5 poin penting yang menjadi penilaian. Kalau ada 2 angka yang sama, 2 orang yang mempunyai nilai sama, maka disiplin waktu itu menjadi kriteria selanjutnya. Nah itu. Jadi yang lebih cepat mungkin bisa lebih bagus ya Bu, ya Bu Eni ya. Betul. Memang nggak usah buru-buru banget, tetapi tetap itu akan menjadi poin penilaian juga. Nah, jadi khususnya Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan mendukung anak-anaknya dari segi supporter. Ya, supporternya hanya bisa berdiam diri dan berdoa ya, supaya anak-anaknya mempunyai kreativitas yang berkembang secara mandiri. Itu yang bisa saya sampaikan, Bu Sri. Ya. Oke, cukup jelas nggak ya yang lain? Apakah cukup jelas yang lain? Atau ada pertanyaan, silahkan. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya teruskan lagi ya. Monggo. Pada saat sebelum kegiatan lomba, itu nanti akan terdiri 4 ruangan pada Zoom. Mungkin kalau yang biasa dengan Zoom, itu akan tahu pada yang masuk kita sekarang ini, itu adalah room ya, atau tempat lomba. Oke, tempat lomba ya. Terus kemudian, ruangan setelah penilaian, itu ada breakout room. Itu kita akan pakai untuk yang sudah dinilai. Jadi yang sudah dinilai, itu nanti kita akan assign atau kita akan arahkan ke ruangan tersendiri. Nanti tinggal di-accept atau diterima saja pada saat kami melakukan hal itu. Nanti kita akan coba tes ya, nanti kita akan coba tes. Kemudian ada ruangan para juri berkumpul, jadi jangan dipilih ruangan para juri berkumpul. Kemudian ada ruang transisi. Ruang transisi ini itu adalah ruangan jika ternyata peserta belum selesai dinilai, padahal waktunya sudah habis atau waktunya sudah selesai. Jadi katakanlah misalkan yang TK dari jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, harusnya selesai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Tapi kemudian selesainya penilaian harusnya jam 11 waktu Indonesia Barat. Tapi ternyata ada beberapa hal yang belum selesai. Katakanlah lewat dari jam 11.30 gitu misalnya waktu Indonesia Barat. Maka kami akan pindahkan ke ruangan transisi. Nanti akan dipandu oleh panitia. Harapan kami harusnya tidak perlu kami pindahkan ke ruangan transisi jika semua berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan. Kemudian pada saat tanggal lomba atau jam lomba, peserta akan dijelaskan ulang tentang tata cara penggunaan bahan. Itu maksimal 10 menit kita akan lakukan hal itu. Kemudian kami harapkan peserta sudah ada di Zoom atau istilah kami main room ya, tapi sebenarnya di Zoom itu 15 menit sebelumnya. Karena kami akan melakukan pendataan para peserta dan
supaya format nama peserta itu sesuai. Jadi format nama peserta mungkin bisa dicatat, nomor peserta, kemudian nama dan lokasi. Contoh tadi saya sudah sampaikan. Contoh katakanlah, misalkan di sini ada Kinan dan Niswara. Kenapa? Jadi contoh misalnya TK 1001, nama peserta Kinan dan Niswara Nazarudin. Kemudian lokasinya adalah Jakarta. Maka tulisannya adalah TK 1001, kemudian boleh di strip Kinan dan Niswara Nazarudin, sampingnya lagi strip Jakarta. Contoh yang kedua, misalkan katakanlah siapa ya? Contoh Nicholas Wanto, SDA 009. Lokasi ada di Bali, maka tulisannya adalah SDA 009 Nicholas Wanto, Bali. Kemudian contoh lain, katakanlah yang mana ya? Yang Rafa, SDB Rafa Basihani Putra Feba. Misalnya lokasinya Jakarta, maka SDB 002 Rafa Basihani Putra Feba, Jakarta. Contoh lain yang Gorontalo nih, katakanlah SDA 002 Aini Mariam Megum. Kemudian lokasinya ada di Gorontalo, maka SDA 0002 Aini Mariam, kemudian di sampingnya itu adalah Gorontalo. Berikutnya, kemudian, share-ku mana ya? Oke, berikutnya, waktu lomba itu sekitar 50 menit ya, sekitar 50 menit. Kemudian, setelah selesai lomba, itu juri akan melakukan penilaian. Tapi misalkan sebelum 50 menit, ternyata ada peserta yang sudah selesai, maka boleh raise hand supaya bisa di spotlight oleh di sini tim spotlight. Jadi di sini nanti ada Pak Joko, ada Kak Darmawan, ada Kak Jessica, ada Kak Angela akan spotlight yang sudah selesai duluan. Ya, yang sudah selesai duluan itu akan di spotlight dan nanti pada saat juri melakukan penilaian itu kita akan melakukan spotlight. Jadi pada saat melakukan penilaian tidak hanya pada saat setelah selesai lomba, tapi pada saat berjalannya lomba itu dilakukan atau pekerjaan itu dilakukan, katakanlah TK, misalkan mulai lomba itu adalah jam 9.10 waktu Indonesia, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Berarti setiap 5 menit sekali akan ditampilkan di spotlight-nya para juri itu per 9 orang. Per 9 orang. Oh iya, Pak Ibong betul. Nanti syarat dan ketentuan dari Valina akan kami share kok. Akan kami share. Tapi untuk ini biar lebih jelas supaya kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyakan segera dari sekarang. Oke, kemudian juri boleh minta add spotlight kepada tim spotlight ya. Jika tidak ada permintaan itu akan setiap 5 menit sekali. Jadi tolong banget kalau juri minta di add spotlight, katakanlah ada sesuatu permintaan oleh juri, buat yang handphonenya cuma 1, maka kalau juri minta, tolong saya mau lihat bagian atas. Jadi orang tua kalau membantu bisa mengambil handphonenya untuk memperlihatkannya. Sedangkan anak masih bisa melakukan dekorasi cake-nya. Cukup paham ya? Ya. Jadi pada saat penilaian hasil akhir, para peserta yang sudah selesai bisa raise hand dan langsung akan di add spotlight karena akan ada tambahan poin tersendiri dari pihak juri dan panitia akan mencatat waktunya. Bagi yang selesai sebelum waktunya itu kami akan mencatat waktunya. Setelah itu nanti akan dipandu oleh MC
setiap peserta itu nanti akan bersama-sama per 4 peserta yang di spotlight, kecuali yang duluan selesai itu bisa sendiri, mungkin bisa sendiri. Itu akan diminta untuk tampak atas. Tampak atas, nanti saya akan kasih contoh ya, tampak atas, kemudian tampak samping kiri, tampak samping kanan, tampak depan, tampak belakang. Jadi kalau misalnya punya 2 perangkat, 1 handphone dan 1 notebook, maka pada saat diminta untuk melihat tampak atasnya, itu tolong handphonenya yang bergerak. Jadi nanti kami akan spotlight itu adalah yang menggunakan handphone. Pak Joko cukup jelas juga ya Pak, yang di spotlightnya. Oke. Nah, Jelas. ya, jadi nanti yang di spotlight adalah yang handphone. Jadi tolong juga kalau yang ada handphone nanti belakangnya itu ditambahkan kata-kata HP. Jadi supaya kami bisa tahu bahwa yang akan kami tampilkan pada saat spotlight itu adalah yang handphone. Yang bergerak supaya tidak salah. Kemudian setelah juri melakukan penilaian, jika sudah selesai, peserta akan diarahkan ke ruangan setelah penilaian. Nanti mungkin kita bisa coba simulasi setelah selesai penilaian seperti apa. Kalau ini hanya masalah teknis buat panitia saja. Oke. Kalau cukup jelas, saya ingin menginformasikan tentang bahan apa saja yang didapatkan. Ada yang mau bertanya sampai sini? Memang. Ya. Ya. Ya, Ibu. Ibu Meti gimana, Bu? Ada yang mau bertanya lagi? Nanti file PPT ini akan kami share, PowerPoint ini akan kami share. Jadi untuk yang punya 1 handphone saja, itu tidak perlu di belakangnya ditambahin kata-kata handphone, apa perangkat lain ya. Kalau enggak, kalau misalnya yang akan dibawa untuk bergerak, untuk lihat tampak atas, tampak bawah, tampak kiri, tampak atas, tampak kiri, tampak kanan, itu nanti ini. Contoh, nanti pada saat juri akan minta saya pindah lokasi sebentar ya. Pak Joko, saya bisa di spotlight di yang kiri, Pak. Saya pindah sebentar. Ya. Oke. Ini contoh ya. Pada saat nanti dikasih lihat, kalau misalnya cuma ada 1 perangkat, katakanlah cuma notebook, maka notebooknya ini kalau misalnya ada handphone, ya baiknya handphone ya yang taruh di atas ya. Gitu ya Bu ini ya. Kalau yang ada handphone dia akan kasih lihat depan, atas, samping, kiri, kanan. Tapi kalau misalnya saya cuma punya notebook doang Bu, saya tidak punya handphone, maka dia harus menarik begini, tampak depan. Nggak muncul. Nggak bisa, nggak muncul. Tidak muncul, Ibu. Nggak kelihatan lu. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan ya? Loh, kok bisa nggak kelihatan ya? Oh iya ya. Ya sudahlah. Error kayaknya. Oke. Nggak bisa, ya sudah. Saya ini deh, sebentar. Saya buka ininya aja ya. Kalau gitu. Sebentar saya hilangin virtual background dulu biar kelihatan. Oke. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya saya cuma punya notebook, Bu. Saya nggak punya handphone. Maka kalau diminta tampak depan berarti begini. Tampak samping berarti diputar kemari. Ya. Tampak samping kiri ya berarti ya, diputar gini. Kemudian tampak samping kanan begitu begini. Tampak belakang ya begini. Tampak atas, nah ini agak repot ini. Makanya kami berharap kalau misalnya punya 1 handphone atau cuma punya 1 handphone juga nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Jadi ini tinggal nanti di atas, jadi bisa tampak atas dari handphonenya sendiri. Jadi dari juri akan ketahuan. Ya,
Nanti mungkin gini kali, saya buat penamaan, sampingnya belakang tuh kamera. Jadi kalau ngomongnya itu adalah kamera, mau handphone, mau apa gitu, terserah. Pokoknya itu yang akan kami spotlight. Cukup paham ya? Jadi yang kami spotlight itu yang dibawa bergerak-gerak itu akan kami spotlight. Iya. Pada saat penilaian. Jadi nanti penilaian, Jess bisa tolong nggak? Login satu. Kita nanti kasih contoh ya. Nanti dikasih contoh deh. Oke? Nah, tadi ada pertanyaan dari Bu Indah. Ini kenapa ada warna, disiapkan warna dasar untuk yang ini? Oke, sebentar ya. Sudah jelas, saya akan kembali dengan bahan-bahan yang ada. Saya share dulu sebentar, kemudian saya infokan bahan-bahan apa saja. Ya nanti. Oke. Bahan-bahan yang diperoleh atau didapatkan oleh peserta terdiri untuk kategori TK, itu dalamnya itu adalah krim 5 warna, putih, merah, hijau, biru, kuning. Nanti kita buka sama-sama ya. Nanti kita buka sama-sama. Kemudian kedua, topper yang sudah digunting. Kemudian ketiga, oh ya, ini dari juri tanya, apakah ada lagi pertanyaan peserta untuk juri? Jika tidak, beliau harus ke bandara. Maaf sekali. Apakah saya bisa mohon izin dulu, Kak Sri? Apakah ada Ya, Bu, pertanyaan? nggak ada lagi untuk juri. Rasanya sih enggak ya. Rasanya Jelas. jelas katanya. Sampai ketemu minggu depan. Oke, terima kasih. Atur nuhun semua. Yo, Salam sampai ketemu. sehat buat semua ya. Mau ini izin live. Ya. Oke, saya share lagi ya. Ya, makasih. Kategori TK, krim 5 warna, putih, merah, hijau, biru, kuning. Kemudian topper yang sudah digunting, lingkaran untuk topper, tusuk sate ada 2, lollipop 1, tusuk gigi ada 10, dummy 1, dan beserta alas papannya, nanti saya akan tunjukkan. Kemudian ada 1 gunting dan 2 selotip. Kategori SDA, kelas 1 sampai 3, krim 5 warna, sama. Toppernya belum digunting, lingkaran untuk topper sama, tusuk sate 2, 1 lollipop, tusuk gigi 10, dummy plus alas papan, 1 gunting plus 2 selotip. Kategori SDB, itu krim 4 warna, 1 pack yang warna putih, kemudian ada warna merah, biru, kuning, masing-masing 2 pack. Kami akan share ke grup cara untuk pembuatan pencampuran warna, jika yang belum pernah ikutan. Kemudian ada plastik segitiga, isinya 3 lembar. Kemudian ada topper yang belum digunting, lingkaran untuk topper, tusuk sate 2, lollipop 1, tusuk giginya 10, dummy plus alas papan dan 1 gunting plus 2 selotip. Oke, ya. Jadi, yang sudah diterima, mari kita lihat sama-sama ya. Karena kalau misalnya ternyata kita buka bersama-sama, kemudian kita tutup kembali. Yang diterima kemarin itu adalah dummy ini sudah diterima semua ya. Ini sama semua. Dalam kondisi sudah diselotip. Kalau ternyata pada saat diterima ini ternyata terbuka, ini bisa dilem atau kalau enggak diselotip dulu. Itu kami izinkan untuk dilakukan. Ya. Nanti kita akan lihat ya cara untuk ininya. Ya, ini ya. Jadi tidak jatuh. Oke. Ini udah jelas ya. Kemudian yang kedua yang diterima pada saat kemarin itu adalah begini. Kemarin kalau enggak sebentar ya. Begini. Ya. Benar nggak? Diterima begini. Ini yang kami minta jangan dibuka dulu. Nanti kita buka bareng-bareng untuk melihat isinya. Terus pencampuran warna dilakukan pada saat jam itu, pada saat hari atau waktu lomba itu. Tidak dicampur sebelumnya. Karena mungkin nggak ingin ada tambahan warna, terserah, nggak apa-apa. Oke, ini. Ya, nanti kita buka bareng-bareng ya.
Kalau mau dibuka bareng-bareng silakan. Guntingnya bisa dibuka. Kenapa gunting ini ditaruh di depan? Supaya bisa dipakai. Bisa untuk dipakai, dibuka, dan digunting. Saya kebetulan sudah ada yang saya buka. Guntinglah yang jangan digunting di bagian atasnya ya. Tapi digunting di sampingnya saja pelan-pelan. Di samping sini. Mau dicoba? Silakan. Boleh kalau mau digunting untuk lihat di dalam isinya, bisa. Just minta gunting. Buka ini saya. Sorry, ini saya punya apa namanya, ada ketinggalan yang peserta. Ini kalau saya gunting nanti nggak apa-apa deh, tak buka dari sini aja. Oke. Walah. Gede banget. Oke. Ya, digunting ya. Pelan-pelan di sampingnya aja ya, pelan-pelan. Nah, di dalamnya ada isi piring kertas. Tadi lupa ditulisin. Ada piring kertas plus ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah untuk kategori TK atau SD kelas 1 sampai kelas 3. Ini akan mendapatkan begini. Kalau kelas 4 sampai kelas 6, warnanya tidak ada warna hijau, tapi ada warna putih 1, biru 2, kuning 2, merah 2. Cukup jelas ya? Silakan kalau mau digunting sekarang boleh, untuk melihat. Dibuka saja sekalian, nanti habis itu tinggal ditutup kembali aja. Jadi ditutup kembali untuk tidak dipakai lagi. Untuk nanti dipakainya nanti. Kemudian di dalamnya itu ada ini. Ya, ada ini tusuk satenya 2, kemudian tusuk gigian 10 dan ada tusuk lollipop yang warna putih. Terus di dalamnya sini untuk kategori SD, maka ini belum digunting sama sekali. Untuk kategori SD ini belum digunting sama sekali. Sedangkan untuk kategori TK akan berbentuk seperti ini. Untuk kategori TK. Ya, boleh dibuka sekarang. Bukanya sekarang saja, Bu. Supaya kalau misalnya ada kekurangan bahan yang kami kirimkan, itu ketahuan dari sekarang. Tapi setelah dibuka, tolong ditutup kembali, karena pada saat hari H lomba, itu harus ditunjukkan bahwa belum digunting dan belum diapa-apain. Itu salah satu syarat bahwa semuanya masih dalam kondisi seperti diterima. Ditutup kembali. Boleh tolong dinyalakan kamera biar kami bisa lihat. Ya. Oke, cukup jelas ya. Setelah selesai, ini sudah lihat ya. Kemudian kembalikan lagi semua seperti semula. Kembalikan kembali. Dan itu ada di dalamnya ada beginian. Ada di dalam dilihat, di dalamnya dilihat ada seperti ini. Jadi di depannya ada stiker. Ini stiker ya. Jadi bisa dibuka, bisa untuk ditempel. Ini adalah yang buat ditempel di untuk peserta. Oke. Sedangkan ini lepasan ini yang ada di depan itu bisa dilepas. Ini nanti ditempelkan di di sini. Di daminya, terserah mau tempel di sini boleh, mau ditempel di sini boleh, terserah. Ditempelkan boleh setelah selesai, boleh sebelum selesai. Contoh gini misalnya.
Oke. Cukup jelas sampai sini? Kalau sudah cukup jelas, semua bahan-bahan bisa dikembalikan semula ke dalam kantongan ini. Oke, diselotip kembali. Diselotip aja. Supaya tidak hilang. Oke ya. Oke, sambil nunggu. Jadi termasuk yang ini ya, dikembaliin ya. Oke, semua dikembalikan, bisa diselotip kembali. Bisa diselotip kembali seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau mau lebih rapi ya ditutup semua. Supaya untuk memastikan pada saat hari H ini, adik-adiknya itu kalau diselotip bukanya itu nggak pusing, nggak susah. Itu maksudnya kami. Karena pada saat dia buka itu pun nanti udah tidak dibantu lagi oleh orang tua. Paham ya? Jadi nanti pada saat hari H, tunjukkan bahwa masih dalam kondisi seperti ini dan kita akan pandu untuk buka bareng-bareng. Ya, untuk itu udah dimulai penilaian oleh Dewan Juri. Itu kenapa kami minta orang tua sudah mulai membantu menggunting dari sekarang. Cukup jelas ya? Oke. Sedikit tentang cara penggunaan dari di dalam tadi itu ada 2. Di mana ya? Di dalam ini ada yang warnanya begini, ada 2. Jadi ini kalau saya buka tuh ada begini. Ya. Ini nanti ini bagian bawah. Jadi kalau nanti orang tua mau mengingatkan, silakan tuh kebalik gitu. Boleh, silakan. Nah, ini adalah untuk bagian bawahnya sini. Oke, seperti ini. Seperti ini. Kemudian ini bisa ditempelkan. Entah mau di dalam, mau di luar, terserah. Saja kami lebihkan. Contohnya seperti ini. Kemudian bisa diselotip. Maka itu udah dasarnya. Cukup jelas ya. Nantinya, ini contoh yang saya buat seperti ini. Ini contoh aja. Mau dikasih, mau enggak, terserah. Ya. Cukup jelas sampai sini? Ada yang masih mau bertanya? Ibu Rama mau bertanya? Cukup ya? Oke. Dari Nicholas ada yang mau ditanyain? Enggak? Tidak. Nah, Jen, gimana Jen? Tidak. Ya. Oke. Sudah paham ya? Rafa? Ya? Ya? Kalau boleh saya buat masukan aja. Kalau Ya. misalnya tadi kan kalau nggak salah 10 menit sebelum acara akan ada apa istilahnya penjelasan dulu ya. Sedikit mengulang kembali. Saya akan ngulang yang seperti yang saya bilang lagi, saya ulang kembali. Oh gitu. Mungkin boleh ditambahin waktunya dikit Bu. Mungkin cuma 5 menit dan 15 menit sebelum acara dimulai kalau boleh ada masukan. Kita usahain ya. Soalnya kalau misalnya mundur, takutnya mundurnya terlalu jauh gitu. Maaf, ini dengan Pak siapa? Baik, Bu. Hah? Dengan Kami usahain. kayaknya apa Bu? Oh iya, betul. Kami usahakan, karena kalau kami bilang 15 menit, takutnya malah lolos jadi 20 menit gitu. Kalau saya bilang di Oke. ada toleransi. Jadi mulainya memang jam 9 ya Bu ya? Betul. Yang TK jam 9, tapi kalau Rafa itu SDB kan ya. SDB itu 14.30.
Oh, 14.30 berarti jam 2-an ya. Iya, 14.30 waktu Indonesia Barat ya. Kalau di Gorontalo 15.30. Itu tetap ada 10 menit sebelum acara ya? Betul, betul. Betul. Oke. Ya, itu kenapa kita ada ruangan transisi, karena terutama untuk SDA. Itu ada ruang transisi, takutnya belum selesai penilaian. Ya, tidak usah diwarnain, betul. Yang digunakan adalah bahan-bahan yang sudah kami berikan. Ya, bahan-bahan yang sudah kami berikan. Kalau misalnya mau diwarnain pakai krim yang sudah kami berikan itu silakan. Kita tidak masalah, terserah. Ini kayak ini kan contohnya ini kan dibuatnya kan di atas. Nanti pada saat hari H baru kita akan informasikan lagi supaya adik-adiknya itu paham cara gimana. Tapi dari sekarang orang tuanya sudah tahu nih ini kebalik atau enggak, tapi jangan dibantu secara fisik gitu. Ya. Itu aja yang kita minta. Betul. Bu Naifa ya, Pak Kak Naifa, ya benar. Sampingnya ditempel kertas saja ini, kertas yang sudah kami siapkan. Kalau mau diwarnain terserah, mau nggak diwarnain terserah. Itu kan bagaimana kreativitas dari anak-anak itu sendiri. Karena kan ini di dalamnya itu ada cukup banyak yang bisa digunakan. Dan ini bisa digunakan, saya kasih contoh satu ya. Tapi yang di dalam tuh jangan dibuka ya. Nah, kalau dibuka ketahuan sih soalnya. Ini misalnya contoh nih, ya. Ini bisa ditempel pakai selotip. Di selotipnya, diselotipin. Contoh ya, saya ambil selotipnya. Selotip. Kemudian ini bisa ditusuk di sini, terserah mau ditusukin di mana. Contoh, ya. Mau di sini boleh, mau di sana bolehin mana aja. Oke, jadi menggunakan apa yang sudah ada di sini. Cukup banyak kok, jadi nggak usah khawatir. Pertanyaannya, apakah dipakai semua? Terserah. Tapi kami harapkan, ini sebenarnya apa yang kami berikan itu adalah kita mengharapkan adik-adik bisa memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, yang dia miliki untuk hal yang baik. Jadi satu saat kami berharap adik-adik itu bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Indonesia yang luas banget, yang masih banyak sekali yang bisa digunakan. Jadi kita berharap kita bisa melatih mereka dari sejak kecil untuk menggunakan semua sumber daya yang ada seoptimal mungkin. Dan kenapa tadi penilaiannya ada kemandirian? Karena kita berharap adik-adik itu bisa mandiri untuk menemukan hal-hal yang baru. Punya ide yang lain dari yang lain, yang untuk kepentingan orang banyak. Itu yang kami harapkan. Kira-kira seperti itu. Cukup jelas gak ini? Kalau cukup jelas, ini nanti mau dicoba untuk tampak atas, tampak bawahnya nih. Contoh yang kamera. Contoh yang kamera ya. Misalkan, Pak Joko saya di spotlight yang kamera aja ya. Nanti di belakang ditulisnya, sign in-nya ada kameranya di belakang. Ada kata-kata kamera. Sebentar ya Pak. Kasih contoh ya. Nanti pada saat juri minta untuk tampak atas, kalau adik-adik ngangkat kan repot ya, terutama yang TK ya. Mungkin bisa ditaruh di atas meja, atau di begini juga nggak apa-apa sih. Nggak terlalu berat banget. Kalau bisa sih adik-adiknya ada, jadi bisa kelihatan. Contoh, di spotlight, tolong. Kamu di sini. Yang di spotlight yang mana? Yang Jakarta ini. Sebentar ya. Nih contoh ya. Saya spotlight, misalkan ini yang di spotlight, ya. Ini tampak atas. Kalau juri bilang tampak atas, berarti tampak atas. Tampak depan. Tampak depan. Tampak samping kiri. Oke. Kemudian samping kanan. Nggak bisa. Oh, samping kanan. Sebentar.
Samping kanan, ini orang tuanya yang perlu bantuin nanti. Samping kanan, ya. Kemudian samping kiri, kemudian tapak belakang, katakanlah begini. Ya, tapak belakang, tapak samping kiri, tapak samping kanan, ya. Kemudian tapak atas, tapak depan. Kalau yang punya satu kamera, pada saat juri mengatakan bahwa tolong katakanlah misalnya Jakarta, Jessica G gitu ya, yang bagian kamera, tolong saya ingin melihat bagian depannya, nah nanti diarahkan saja. Jadi minta tolong pada orang tua untuk mengarahkan kameranya. Yang tulisannya ada kamera, itu berarti yang akan kami spotlight pada saat juri meminta untuk melakukan penilaian, itu yang akan kami spotlight. Cukup jelas ya? Izin, Bu. Iya. Iya. Iya, dari mana, Pak? Dari Gorontalo. Oh iya, Pak Nurmawan ya? Iya. Iya. Bu, kalau maaf, Bu, tidak nyalakan kamera karena lagi nyetir. Bu, kalau pakai kamera laptop gimana kalau mau disuruh lihat begitu? Kalau pakai kamera laptop, kalau mau di zoom ya, Iya. kami sebenarnya ngarepin sih ada dua ya, ada dua. Tapi kalau misalnya pakai kamera laptop, ini caranya nih Pak, depan, ya, samping kiri, berarti Bapak kan ini yang kiri ya, berarti putar kemari. Ya kan Pak? Terus balikin lagi, samping kanan, berarti begini, oke, balikin lagi. Nah, kalau minta tampak atas, belum boleh. Bu Jennifer nanya, apakah untuk kelas 4 topper kue boleh dipotongin dari sekarang? Tidak boleh dipotong dari sekarang. Kalau udah dipotong dari sekarang, pada saat hari H sebelum mulai kan akan diperlihatkan oleh ke juri ya, itu langsung ada pengurangan nilai. Sayang jadinya. Oke, nah pada saat Pak Nurmawan, kalau misalnya pada saat tampak atas, itu nanti begini Pak, kameranya diturunin Pak, begini, notebooknya yang di bagian layar tuh diturunin, jadi bisa kelihatan. Cukup jelas nggak Pak? Ya, boleh Bu, boleh. Caranya kayak gitu, cukup jelas ya? Jelas Bu, jelas. Jadi kalau misalnya cuma punya satu notebook atau satu kamera saja bagaimana? Itu tadi udah saya jelaskan. Paling nanti pada saat untuk mengarahkan itu ya tolong dibantu orang tua atau pendampingnya untuk ngarahin si kamera itu. Jadi anak tetap masih bisa mengerjakan tanpa harus terganggu untuk menyorot kamera yang ada. Tapi kalau misalnya ada satu handphone lagi yang khusus untuk kamera, ya itu caranya begitu. Jadi kalau misalnya punya dua, satu notebook, satu kamera, maka nanti belakangnya tolong ditulisin kata-kata kamera. Jadi ya itu yang akan kami spotlight. Tapi kalau cuma punya satu bagaimana? Kalau punya satu, belakangnya juga ditulis kamera. Jadi kami tahu bahwa itu yang akan di spotlight supaya tidak cari-cari lagi. Nanti saya yang dirugikan, Pak. Bu Sri mau tanya dong dengan Dewi Cikarang. Iya, Bu Dewi. Ya, kalau untuk ini kan toppernya kan banyak nih. Kalau misalkan ternyata si anak memutuskan untuk dipakai semua toppernya, terus tusuk giginya kurang, kita boleh kasih tusuk gigi tambahan atau harus dengan barang yang ada disediakan ya? Yang disediakan itu sudah lebih dari cukup. Oh, oke. Soalnya tadi saya kan nggak sempat ngitung, jadi cuma tanya aja kalau seandainya kurang. 10, betul. Kami sudah siapin tuh 10 tusuk gigi, kemudian 2 itu adalah tusuk sate, kemudian 1 itu adalah lollipop, stick lollipop. Kami sudah hitung bahwa harusnya cukup. Kami sudah cukup. Karena kami berharap ada 1 yang akan ditempel.
Oke, terima kasih. Bocoran sedikit nggak boleh nih ketahuan juri. Iya. Oke. Terima kasih. Jadi kami berharap sudah kami hitung semua. Jadi ada beberapa yang kami harapkan itu ada yang dilakukan oleh si anak supaya berpikir ini saya kurang nih. Jadi gimana? Tetap harus menggunakan apa yang ada. Terima kasih infonya. Jadi biarkanlah anak-anaknya itu melihat apa yang ada, dia akan mencoba berkreasi terhadap apa yang dia miliki. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mumpung masih bisa nih. Saya ulangin ya, kalau yang punya kamera, yang tadi udah dikatakan ya, hanya satu kamera. Saya hanya punya satu kamera, saya nggak punya notebook. Tadi caranya udah kasih tahu ya, depan, atas, belakang, silakan dilakukan. Tapi kalau misalnya, katakanlah, dia hanya punya notebook saja, apa yang dilakukan? Tadi udah saya tunjukin, jadi berarti ini bagian layar diturunkan pada saat untuk tampak atas. Jadi seperti ini. Terus kemudian kalau misalnya tampak depan begini, kalau diminta untuk tampak kiri, kirinya kan yang ini, putar ke kiri dan kembaliin lagi. Kemudian tampak kanan, kembalikan lagi. Kalau tampak belakang, tarik, putar ke belakang, dan balikin lagi. Cukup jelas ya. Jangan lupa untuk menempelkan nama ya. Kalau sudah selesai untuk menempelkan nama, terserah nama mau ditaruh di mana saja terserah. Mau di depan, mau di mana, mau ditaruh di atas, terserah. Oke. Kalau cukup saya akan menceritakan penggunaan krim. Kalau pertanyaan Bu Indah, apakah warnanya dicampur dari sekarang? Tidak. Pencampuran warna dilakukan pada saat jam lomba. Jam di mana lomba dilakukan. Bu Sri, untuk yang dengan Dewi lagi, Bu Sri. Ya, ini yang keduanya ini, kan ada lagi nih yang paket yang keduanya itu boleh dibalik. Oh iya. Bahan klik boleh dibuka. Nanti saya akan informasikan juga bahan klik 6 itu isinya apa. Bahan klik itu boleh dibuka, boleh. Yang tidak boleh dibuka atau setelah dibuka harus ditutup kembali itu yang ini. Yang tadi. Untuk lomba. Kami minta dibuka sekarang lomba. Ini kalau cuma diselotip kan gampang bukanya ya. Kalau enggak nanti anaknya kan dinilai untuk kemandirian. Kalau anak TK guntingnya salah, nanti keguntingnya yang kertasan di dalam kan kesian ya. Jadi makanya kami minta briefing ini untuk dibuka dulu supaya adik-adiknya itu tidak sampai salah gunting dan untuk memastikan bahwa bahan di dalamnya itu lengkap. Karena kami tidak ada kalau barangnya ada yang tidak ditimpa, tapi kami sudah menemukan ada satu banyak. Ada satu yang jatuh. Ini yang atas nama Naifa Sidikia Kamila. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Sudah? Ya, cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup kali ya? Kalau cukup, kita akan masuk ke penggunaan krim. Nanti untuk pencampuran warna, saya akan kirim ke grup cara pencampuran warnanya. Nanti bisa share ke adik-adiknya, tapi kami juga akan share pada saat tanggal atau jam lomba itu. Itu adalah untuk kategori SDB. Kategori kelas 4 sampai kelas 6. Itu kemarin itu sebenarnya kami mau nampilkan pelangi ya, tapi beberapa pro and cons, jadi kami terpaksa hilangin background pelanginya. Oke, kalau sudah, kami akan
penggunaan dari krim. Oke. Bu Sri, Ya, ada pertanyaan. oh iya, Ini digunakan untuk apa ini, Bu? Ini. kalau waktu Ada ini. biar bisa disepet. Dari Ya. Gorontalo ini, Bu. Yang dari Gorontalo ya, sebentar ya Bu, agak turunin dikit. Oh, itu untuk kegiatan tanggal 31 Juli. Jadi 30 Juli itu adalah acara lomba lomba menghias kue. Tanggal 31 Juli itu kita ada kegiatan, ya kegiatan klub ilmuwan cilik. Itu kita akan bermain-main dengan minuman sehat, Bu. Makasih, Bu Sri. Baru tadi mau saya jelasin. Makasih udah diduluin. Jadi untuk yang kegiatan tanggal 31 Juli itu akan dapat yang kayak gini. Itu boleh seperti tadi Bu Dewi tanyakan, itu boleh dibuka ya. Kalau mau dibuka silakan, kalau mau nanti pas hari-hari buka juga boleh. Dibuka saja. Itu dalamnya akan ada isi seperti ini. Sebentar saya ambil ya. Itu akan ada seperti ini. Ada 2 kertas di dalamnya, kemudian ada bunga, istilah kerennya itu butterfly pea. Kemudian nanti fungsinya apa, ini bagus banget ya. Nanti bisa diketahui deh pas hari H, tanggal 31. Kemudian ini ada gula. Kemudian dapat 2 cup. Sebentar, ada 2 cup. Dan kemudian kalau yang belum punya saringan, kita kirimkan saringan. Tapi kalau sudah pernah kami kirim, tidak kami kirimkan lagi. Ya, saringan ya. Terus ini nanti untuk kegiatan tanggal 31 Juli. Jadi pada saat menunggu pengumuman lomba, kita buat minuman dulu nih, biar adik-adiknya seneng. Terus belajar, ini buat minumannya tujuannya apa, maksudnya apa gitu. Bocoran sedikit, bunga butterfly pea ini bagus untuk kesehatan otak dari anak-anak. Gitu ya. Oke, cukup ya. Ini sekalian nih buat jelasin tanggal 31 nih jadinya. Cukup. Oke, saya kembali ke penggunaan krim ya. Krim ini ya bisa digunting biasa saja. Digunting biasa saja, itu bisa. Jadi misal guntingnya jadi kayak gini gitu. Kalau mau bolongnya gede, dibuatnya agak besar. Kalau kecil, dia keluarnya kecil. Terus, kalau nanti yang ada pada saat hari H, kita akan jelaskan untuk penggunaannya seperti apa. Tapi kira-kira, ini bisa digunakan seperti ini. Contoh ya, ini biar agak turunan dikit, kelihatan. Ya, ini bisa ditekan, di sini aja kali ya, lebih kelihatan. Misalnya mau ditarik begini, boleh. Bisa. Atau misalnya, oh mau di iniannya aja deh, di kakinya si gambarnya Einstein. Nah, boleh. Contohnya. Ini nanti akan kami jelaskan lagi pada saat hari H atau pada saat jam di mana ada. Oke, terus kemudian jikalau misalnya katakanlah adik-adiknya itu benar-benar kesusahan nih, mau buka selotip kadang-kadang karena panik ya, mau buka selotip nggak bisa. Dan jangan dibantu langsung. Kalau memang butuh bantuan, itu tolong raise hand dan kemudian minta izin kepada juri. Walaupun saya kurang tahu ya, kalau misalnya diizinkan, itu yang pasti tidak ada penambahan nilai. Tidak ada penambahan nilai, tapi poin yang dikurangin tidak akan sebesar kalau misalnya langsung katakanlah ketahuan oleh dewan juri, dibantu oleh orang tua. Tapi kalau kita raise hand dulu, itu mungkin ada pengurangan tapi tidak besar. Itu saja. Jadi misalnya izin kepada juri, Bu, saya mau bantu anak saya
untuk buka selotip, boleh tidak? Raise hand dulu aja. Kira-kira seperti itu ya. Untuk kenapa, mungkin tambahan ya, kenapa selotip dan gunting kami taruh di depan, ini karena kami mengizinkan untuk selotip itu kalau mau dibuka atau dipotong sedikit untuk penanda dari si anak tuh silakan. Itu kenapa boleh di depan. Tapi yang di dalam tidak boleh dikutak-atik sama sekali. Paham ya? Jadi ini kenapa kami tempel di depan. Ini kalau misalnya selotipnya itu katakan mau dibuka dulu sedikit, silakan. Cukup jelas ya? Kenapa kami nggak pakai, misalnya katakanlah lem uhu atau lem apapun, karena khawatir anak kecil kalau pakai lem uhu nanti kalau misalnya nggak sengaja atau kelupaan dia masukin ke mulut, itu berbahaya soalnya. Jadinya berbahaya sekali. Cukup jelas ini? Bu Indah, cukup jelas Bu Indah? Bu Dewi udah cukup jelas? Pak Ebong? Jelas, Bu. Oke, cukup ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Catherine, kenapa? Bu, masih ada lagi Bu, boleh? Iya, boleh banget Pak Nurmawan ya. Oke Pak, Ya, silakan boleh. Pak. Boleh Jadi tolong- kalau sekarang ini apa-apa bahan yang sudah bisa dibuka Bu? Kalau untuk sekarang. Oke, yang untuk sekarang seperti yang tadi saya bilang, yang boleh dibuka itu adalah bahan kilik tanggal 31 Juli. Mungkin sudah dibuka oleh Pak Yahya. Sudah dibagikan, bentuknya itu tadi, ini ya, yang seperti ini. Udah dikasih kan, udah dibuka. Nih, yang ini. Itu tanggal 31 Juli. Terus yang sekarang boleh dibuka, itu yang tadi kita buka bareng-bareng, yang tadi saya bilang, itu adalah bahan yang ini dibuka di dalamnya untuk ngecek apakah isinya sudah benar atau tidak. Seperti tadi ya, ini ya, saya ulangin ya. Dalamnya, untuk kelas SD, kelas 1 sampai kelas, hanya untuk memastikan bahwa bahannya benar atau enggak, tapi jangan ada yang dibuka. Dalam kondisi masih di-seal. Kami akan tahu sih kalau sudah terbuka atau enggak, akan kelihatan. Ada tanda yang sudah kami berikan soalnya. Terus kemudian ini hanya untuk ngecek aja. Buka bahwa oke, ini ada benar TK dan SD 1-3, krimnya ada 5 warna. Sedangkan untuk SD 4 sampai 6, krimnya ada 7, 3, 4 warna. Jadi putihnya 1, birunya 2, merahnya 2, kuningnya 2. Kemudian ada tusuk sate, kemudian ada lollipop, dan ada tusuk gigi sebanyak 10. Ya. Kami tidak mengizinkan kalau misalnya tusuk giginya ditambah. Terus kemudian, jadi menggunakan bahan yang sudah ada. Oke. Kemudian di dalamnya ada ini. Ada nama anak yang tadi saya bilang, dan kemudian ada stiker untuk menempelkan ke atas dari ini. Menempelkan nama di hasil dari dummy cake-nya. Cukup jelas Pak Nurmawan? Jelas Bu, berarti yang gunting dengan selotipnya jangan dulu dibuka ya? Gunting sama selotipnya mau dibuka sekarang boleh. Itu masih kami izinkan untuk dibuka. Ini boleh dibuka. Tapi dalam sini setelah dibuka nih Pak, tolong dimasukin kembali semuanya. Dan kemudian di selotip. Kecil aja selotipnya. Supaya anak-anak pada saat nanti tanggal 30 Juli, pada saat dia buka itu nggak kesusahan bukanya. Karena tanggal 30 Juli, pada saat anak-anak memperlihatkan ini, dia sudah mulai tidak dibantu oleh orang tua ataupun wali. Jadi sudah kalau gunting-gunting sendiri, semuanya sendiri, dan orang tua hanya hari ini memastikan bahwa bahannya adalah benar. Sudah benar, tidak ada yang kurang.
Karena kalau ada yang kurang, kami harus segera mungkin kirimkan. Termasuk itu tusuk gigi juga belum bisa dibuka, Bu, belum digunting. Belum digunting. Kalau tusuk gigi kan bisa dihitung, Pak. Kelihatan dari sini. Nah, maksudnya dikeluarkan dari plastiknya itu. Oh, belum tidak bisa. boleh. Dibalikin lagi. Dilihat aja bahwa ini ada. Dilihat bahwa ini ada, sudah masukin kembali. Kemudian ditutup kembali. Kemudian ditutup kembali. Cukup jelas, Pak Nurmawan? Oke, ya. Makasih, Bu. Ada lagi mau ditanyain? Jadi ditutup kembali ya, Pak. Setelah Bapak udah gunting, ini untuk memastikannya, ditutup kembali. Begini. Nanti pada saat tanggal 30 Juli, ada adik-adiknya itu nanti atau anak-anak kita minta untuk membuka kembali, baru kemudian akan kita buka, cek satu-satu isinya gimana. Paham ya? Ini cuma supaya jangan sampai nanti pas hari H itu ternyata guntingnya salah gitu ya, karena kalau ngegunting ini kan kita nggak izinkan gunting di sini, takutnya terlalu mepet, dia kalau salah gunting itu kena nanti topernya bisa kena. Jadi kita minta gunting di ujung di sebelah sini tadi. Tadi kan bentukannya begini ya. Kita minta gunting sebelah sini. Ini yang digunting. Yang panjangnya ini yang kita gunting. Dan tidak ada penambahan bahan ya. Sekali lagi kami minta tidak ada penambahan bahan. Jadi dari bahan yang ada. Cukup jelas? Bisa minta penjelasan yang sebelumnya tadi? Yang mana, Bu Ramah? Itu yang tentang pertama membuka bahan. Oke. Yang bahan yang lain nggak ada yang kayak baskom gitu tadi kelihatan. Baskom nggak ada, Bu. Nggak ada baskom kita. Yang kayak tempat kue untuk tempat buat kue nggak ada ya tadi. Yang mau dilihat tampak atas, tampak depan ini itu. Dummy ya? Oh yang itu. Oh iya. Ini dummy yang ini. Iya. Ada ini memang sudah ada, terpisah itu memang. Ibu langsung udah terima kan? Ibu dari Gorontalo. Iya dari Gorontalo. Waktu itu dikasih kan sama Pak Yahya? Iya, tapi belum buka. Ininya memang harusnya udah ada. Ini tidak ada di dalam sini, nggak ada di dalam sini. Ini sudah terpisah sendiri. Jadi pada saat kami kirim, itu kirim ini sama begini. Oh iya. Pada saat dikirim, di spotlight dong guys. Ini yang lagi ngomong. Ibu Rahma. Jadi waktu pada saat kami kirim, ya untuk yang lomba itu adalah ini dan ini. Hanya ini aja. Ini sama ini. Semuanya aja. Iya. Cukup jelas ya? Nggak di spotlight guys. Terus ya. Pak Joko bisa tolong di spotlight Bu Rama sama saya Pak, biar jelas, biar kelihatan. Bahannya ya? Ya, bahannya hanya ini sama ini Pak. Bu. Bilang tadi. Iya. Setelah sudah ini yang boleh dibuka tuh yang ini, dibuka sekarang, tapi habis itu langsung ditutup kembali. Oh iya boleh. Nah, hanya untuk ngecek, hanya untuk melihat apakah benar bahan yang diberikan itu benar ada. Kadang-kadang namanya takutnya salah. Walaupun kami sudah cek ya, sudah 2 kali cek, tapi ya namanya manusia kan mungkin ada hilafnya, walaupun nggak diizinkan ya harusnya. Kami sudah cek sih harusnya tidak ada kehilafan, tapi ada baiknya dicek apakah benar ada semua, termasuk nama. Masuk nama.
Oh, iya. Karena ada satu orang, kata Pak Yaya itu baru didapetin namanya. Jadi mungkin ini namanya itu tidak sesuai. Atau misalnya namanya akan harus diganti. Kemarin namanya ada yang didaftarkan, tapi ternyata kan beda nama yang pada saat di Gorontalo sekarang. Nah itu yang kita minta diganti ini namanya. Terus kemudian dibalikin lagi ke semula. Ditutup kembali. Anak saya itu yang baru didaftar kemarin, anak saya. Oh iya, pas banget Bu Rama, benar. Jadi Iya, anak dibuka saya. saja Iya. sekarang Bu, dibuka saja ini, dibuka saja. Kemudian namanya Iya. yang salah, ya diganti saja namanya, dicoret saja namanya, sesuaikan dengan ininya SDA berapa gitu, atau ditempel pakai kertas lah, ditempel saja. Jadi nama ibu kan, nama anak ibu kalau nggak salah siapa ya kemarin ya, yang ini. Sania. Tania ya, iya, Sania ya, Iya. masalah ya, iya. Ini Iya, diganti Sania. saja, ya. Ibu boleh tempelin namanya jadi Sania. Terus kemudian kalau nggak salah SDA 000304 kalau nggak salah. Dapat nomor yang 34. 034. Oh. Ya, kalau nggak salah. Bisa dicek ke Pak Yaya, list namanya ada Sania. Sebentar. Iya. Kalau seingat saya 34. Saya cek ulang ya. Saya cek ulang sebentar. Sania. Ibu Sri. Benar, 34. Benar, 34. Jadi Bu, yang ininya Bu, maaf ya, saya selesaiin dulu. Yang ininya Bu, juga tolong ditulisin Sania. SDA 00034. Terus kemudian ditempel kembali, dimasukin kembali ya Bu. Terus taruh kembali ke dalam. Tolong diselotip Bu, dan jangan dipegang lagi. Karena akan ketahuan sekali kalau misalnya itu sudah dibuka. Ya. Oke. Ibu Sri. Ya. Dari Gorontalo Ibu Sri. Oke, ya. Oke, silakan. Ini kan sudah dibuka. Kan tidak bisa dibuka di dalamnya. Cuman tadi kan Enggak boleh. Itu aja, Iya. begitu aja udah benar. sempat dilihat Ibu Sri kan ada yang dilem pakai lidi. Pakai tusuk gigi. Ya. Ya. Tidak ada. Tusuk gigi ini? Tidak, maksudnya yang gambar-gambarnya itu stiker tidak ada. Oh, enggak. Yang punya Ibu emang begini. Oh, digunting sendiri. Baru itu yang gambar stiker-stiker tadi yang mau dilem di tusuk gigi, gimana? Itu untuk yang TK. Sama persis seperti ini, tapi itu sudah digunting. Yang ini belum digunting. Ini anak-anak harus digunting sendiri. Oh, gunting sendiri. Kalau yang tadi ini, nanti harus digunting seperti ini. Oh, gunting sendiri. Gunting sendiri. Hanya yang TK yang sudah diguntingkan oleh kami. Berarti nanti mau digunting Jadi sendiri. nanti jangan sekarang, nggak boleh sekarang. Iya. Diguntingnya nanti. Sekarang itu hanya tahu ini udah ada, ini nanti ditutup. Nanti dia beli adik-adik boleh berkreasi sendiri untuk menggunting sendiri. Tidak harus seperti yang kami guntingin, boleh bentuk apa saja. Terima kasih. Ya. Nah, Ibu udah buka kan ya? Habis selesai buka, ditutup kembali. Kecuali tadi yang Bu Rama minta sama anaknya menjadi nama yang kemarin kami kirimkan yang sudah salah. Bukan salah sih, penggantian namanya ke nama anaknya. Terima kasih. Ya, dibalikin kembali. Kemudian di selotip kembali, dirapikan terus diselotip kembali. Jelas ya? Berarti ini selotip setelah dibuka. Ya, cukup. Kenapa? Selotipnya bisa dibuka? Boleh, itu boleh dibuka. Mau dipakai itu boleh. Khusus selotip sama gunting itu boleh Ibu kalau misalnya mau bantuin anak-anaknya itu dari sekarang tuh dibukain dulu, itu boleh. Tapi tidak boleh ada penambahan lagi ya Bu. Ya, jelas ya, udah cukup jelas ya. Yang lain udah cukup. Tolong diselotipin kembali, nanti biar adik-adiknya pakai lagi. Oke, ada lagi? Ada Mama Rinjani? Ada yang mau ditanyain?
Pak Nurmawan ada lagi, Ibu Nelly ada yang mau ditanyain? Bu masih ada Bu. Bu Sri, Ya, sorry Bu, ini Ya. tadi mengenai pembukaan paketnya ya, kan ini Ya. kan cara itu horizontal ya, memanjang ya. betul. Ya udah salah bukanya Bu. Oh, nggak apa-apa, nggak apa. Coba saya lihat. Kami cuma khawatir kalau gunting dari atas itu bisa ke gunting ininya loh. Coba bisa kami lihat dulu nggak? Kami bukanya dari sini. Tapi nggak apa-apa ya dalamnya ya. Terus ininya tidak digunting sih, tapi sudah dibuka sama anaknya. Karena ini tadi tergunting sedikit di sini memang nih, di sininya tergunting tadi. Diselotip kembali deh Bu. Sekarang diselotip kembali. Nanti kami catat. Kami catat. Cuman saya baru tadi ngedengar harus seperti itu dan nggak boleh dibuka. Ternyata ini sudah terlanjur dibuka. Oke. Tapi Oh ya udah kalau gitu ditutup sekarang aja, nggak apa-apa. Kami catetin namanya. Jadi nanti kami infokan ke juri. ya, baik ini saya Jess, tolong dicatat Jennifer Louis Wibowo. Nanti kita informasikan ke juri bahwa itu diguntingnya itu secara ini. Nah, soalnya kalau gunting secara ini Bu, takutnya nih kalau salah-salah gunting kan ini ngepres ya. Iya. Gunting ini nanti yang di dalamnya ini. Iya, tadi saya nggak ya. ada yang kegunting dikit, cuman agak lebih pelan-pelan habis itu. Anaknya udah semangat banget, jadi langsung mau buka sendiri Bu. Gitu. Diselotip aja Bu, nggak apa-apa. Diselotipin aja. Masukin lagi izin ya Bu, ini udah kebuka, tapi memang belum ada yang digunting apapun sih. Iya. Ya, makasih Ibu. Ya. Oke, siap. Makasih sama-sama. Ada lagi yang mau nanya? Tadi Pak Gamawan ya, itu siapa? Maaf. Ya Bu. Ya, Pak Nurmawan. Ya. Ya Pak. Bu. Jadi kalau saat lomba itu posisi orang tua di mana Bu? Kalau misalnya mau berikan instruktur atau bagaimana, nggak bisa ya? Kami berharap biarkan anak-anak berkreasi sendiri, karena kreasi anak-anak tentunya beda dengan kreasi orang tua. Pasti beda. Nanti malah akan ketahuan kalau misalnya banyak dipandu oleh orang tua. Kalau yang bisa dipandu misalnya, terutama anak TK ya, ini harusnya dibalik nih gitu, paling gitu, itu masih bisa. Tapi kan kami juga akan informasikan ke anak-anaknya, ini bagian bawah, yang ada gambarnya di bagian bawah, yang nggak ada gambar ininya di bagian atas gitu. Lebih baik kalau Bapak, seperti kata Bu Eni tadi, lebih baik menyemangati anaknya bahwa kamu pasti bisa. Lebih baik seperti itu. Dan yang penting malahan mungkin untuk mengarahkan kamera supaya terlihat apa yang dikerjakan oleh anaknya. Karena yang dipentingkan pastinya kreativitas, terus kemudian kemandirian. Itu poinnya cukup besar. Kira-kira begitu Pak. Karena yang kami harapkan lomba ini sebenarnya anak-anak kalau berhasil bisa membuat dengan kreativitas mereka sendiri, dengan kemandirian mereka sendiri, pastinya ke depannya dia bisa jadi apa saja yang nanti orang tuanya inginkan itu akan jadi berhasil. Amin ya. Sepengetahuan kami seperti itu. Jadi kalau anak-anak kita sudah biasakan dari kecil untuk mandiri, kemudian bisa berkreativitas sendiri, dan kemudian mereka kalau rapi, bersih kan itu memang sudah kebiasaan ya. Tapi kalau kreativitas kita latih dari kecil, dan kemudian mandiri kita latih dari kecil, dan menggunakan semua fasilitas yang dia miliki seoptimal mungkin, apapun yang dia punya, dia memanfaatkan seoptimal mungkin yang dia bisa. Kedepannya, dia akan memanfaatkan apapun yang dia ada untuk hal-hal yang baik. Itu yang kami harapkan. Kayak gitu Pak, kira-kira Pak Nurmawan. Jadi tolong dibantu orang tuanya, mungkin ada baiknya duduk di depan gitu ya. Oh kamera kurang kelihatan, atau duduk di belakang. Ini kamera nggak kelihatan nih. Wah saya arahkan deh kamera biar anaknya kelihatan lagi kerjain apa. Jadi orang tua kami cuma mengharapkan misalnya juri minta, tolong tampak atas dong, saya kurang kelihatan. Nah, orang tua mungkin bisa membantu mengarahkan kamera sesuai instruksi dari juri, terutama yang punya handphonenya satu atau punya satu notebook saja. Jadi kayak misalnya kayak Pak Nurmawan tadi bilang, saya hanya ada notebook aja Bu,
Ya udah nanti Bapak bisa arahkan supaya agak ke bawah misalnya, biar terlihat anaknya lagi kerja, kelihatan gitu. Dan terlihat nama anaknya di layar ya. Jadi kelihatan sekali, biar terlihat anaknya lagi kerja. Kalau bisa ya Pak, kalau boleh saya saran ya Pak, saya saran mungkin ada meja atau box kecil, jadi bisa terlihat begini Pak. Contoh ya, kalau misalnya ada satu meja atau apa, kalau begini kan kelihatan, misalnya ya agak tinggian dikit, begini kelihatan Pak, tuh, ya kan, terlihat ya Pak ya, gitu kira-kira Pak Nurmawan. Jadi dikasih ada meja kecil sedikit, jadi anaknya bisa terlihat nih, dia lagi dekor gitu kelihatan. Meja kecil aja, atau dibuat dari dus aja juga bisa, jadi bisa terlihat di sini. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya, kalau mau dibantu mungkin itu Pak, fasilitas yang bisa dibantu untuk anak-anak. Jadi dia bisa terlihat lagi kerja. Kalau dia sambil ngangkat kan berat ya Pak ya, capek ya. Dus aja mungkin dus kecil atau dus apa ya, dus katakanlah dus tisu gitu ya. Itu bisa lah 2 didabelin, naik ke atas begini kan kelihatan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus jangan lupa pakai itu ya, pakai celemek dan topi yang kami sudah berikan. Oke, cukup Bu Rama udah cukup, paham? Ini Kak Surya atau Kak Ningsi nih, sudah? Iya pas, salah. Oke, amin. Bu Nelly udah cukup? Cukup Ibu. Cukup ya? Oke. Oke, ada lagi? Brenda udah paham? Cukup Ibu, terima kasih. Oke. Aisyah juga udah ya? Oke, Aisyah udah? Oke, saya cek ya. Ini yang Adik Caca dan Kiki udah paham ya? Ini mamanya Jason nih, gimana? Bu Devi udah oke ya? Paham ya? Oke, kalau sudah Farhan udah juga? Udah. Oke, Kak Naifanya udah? Nih adik Naifa atau Kak Naifa? Iya, udah. Oke. Oke, sip ya, jelas ya. Oke, kalau sudah paham, oke, tolong segera mungkin diselotip kembali. Ya, ada tanda yang sudah kami lakukan, jadi kami akan tahu kalau misalnya terbuka atau tidak nantinya. Sayang adik-adiknya nanti kalau misalnya, misalnya enggak, pada saat nanti hari H, ketahuan kan nanti ada pengurangan nilai. Karena dari juri sudah tahu apa yang terbuka, ada apa yang enggak. Jadi tolong jadi perhatian. Nanti kami akan share PowerPoint-nya untuk dibaca ulang. Kalau ada yang kurang jelas, coba ditanyakan kembali. Ya, oke, cukup ya. Kalau cukup, saya izin leave. Ya, sampai ketemu tanggal 30 Juli. Buat TK, jangan lupa jam 9 waktu Indonesia Barat, atau jam 10 waktu Indonesia Tengah. Kemudian untuk SD kelas 1 sampai 3 itu adalah jam 2 waktu jam 12 waktu Indonesia Barat atau jam 1 waktu Indonesia Tengah. Kemudian SD kelas 4 sampai 6 jam 14.30 waktu Indonesia Barat atau 15.30 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa ya. Oke, dan kami minta 15 menit sebelumnya sudah bergabung. Ya, supaya bisa ada pendataan terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk penamaannya ya. Khusus untuk yang grup, contohnya dari Fanala ya, itu jangan lupa. Contohnya Fanala itu, sebentar. Ya. Kita mau masuk ke, setelah penjurian, kita akan masuk ke breakout room ya, contoh ya.
每个水果都有它的季节。每一个水果，每一个食物。 Pada saat menerima informasi dari kami, itu tolong pada saat menerima info dari kami untuk pada saat menerima info dari kami untuk join, itu jangan lupa langsung diterima ya. Contoh ya Kak Indah, saya coba ya Kak Indah, ruang setelah penjurian. Tolong di-accept ya, Bu. Ya, jadi masuk pada saat diminta itu langsung accept, langsung join. Ruang setelah penjurian. Ini Bu Indah udah masuk ini, kita masuk ruang transisi. Bu Indahnya nanti kalau diminta untuk join, langsung join aja. Udah ada. Ya, nanti tolong klik accept aja untuk masuk ke ruang yang diminta. Join, klik join. Oke, yang lain tolong diinin ya, Jess. Aku masuk ke sana. Oke. Room tapi live-nya adalah live meeting. Ya, kira-kira seperti ini ya. Kita udah buat testingnya, trialnya nanti seperti ini. Nanti di sini kalau setelah penjurian, kita akan belajar sedikit lagu untuk pada saat kita bisa pakai waktu tanggal 31 Juli. Kira-kira seperti itu. Ya, udah paham ya? Udah semuanya ya? Kasih tahu deh. Ada satu yang belum berhasil masuk. Bentar, dikasih tahu dulu. Oke. Ya, kalau sudah paham, bisa. Kalau sudah cukup, ya. Kalau sudah cukup, berarti kita bisa selesai. Tapi tunggu, saya panggil Bu Rahma dulu ya. Oke, sudah paham katanya. Mama Rinjaninya udah paham. Bu Rahmanya belum ya? Belum masuk ya? Belum di-accept. Aduh. Atau beliau nggak nyimak, Bu. Hah? Atau nggak nyimak. Biasanya gitu. Oh gitu. Iya. Saya saja cepat nggak lihat kalau diundang di sini. Nanti saya bilang, aduh harus masuk. Ya paling nggak udah tahu ya. Oke, setelah ini silakan foto dengan pakaian topi dan celemek dan jawab pertanyaan dari kami. Silakan post di Instagram dan jangan lupa untuk tag seluruh dari sponsor kami. Nanti hadiahnya ini mini unboxing aja, bukan unboxing lah, saya perlihatkan saja. Ini masih baru banget. Masuk semua. 2 orang dengan like terbanyak dan jawaban yang benar akan mendapatkan minion tray. Ya, ini minion tray-nya. Oke, lucu ya. Ini kalau beli mahal banget nih. Oke, ya cukup ya. Oke, jadi berikan yang terbaik. Nanti untuk 1 orang yang terbaik captionnya dan gaya pose yang terbaik itu akan dapat ada tongkat ajaib, tongkatnya Harry Potter. Mau kan? Nanti kita akan lihat. Ya, oke, saya rasa cukup. Tinggal Bu Rahma ya. Oh ya, tinggalan ya dia ya. Aduh, nggak bisa balik nih. Oke, saya rasa cukup. Kalau sudah cukup, tidak ada pertanyaan.
Bu Rama Bu, lain masih kali ada kalau di accept ya, kalau kita minta untuk breakout room, itu untuk jaga-jaga kalau terjadi apa namanya penelitian belum selesai, tapi yang peserta yang berikutnya sudah masuk. Ya. Oke, sampai ketemu tanggal 30 Juli ya. Ya. Bu, untuk foto. Ibu, Ya. Ya loh. dia itu foto untuk foto itu di-upload di medsos mulai dari sekarang, Bu ya? Mulai dari sekarang. Dari tadi jam 3 udah boleh sih sebenarnya. Mulai Itu dari sekarang. Foto anak satu badan atau Kenapa? foto anaknya itu satu badan, Bu? Terserah. Mau satu badan boleh, mau boleh. Berapa foto dia minimal, Bu? Tidak terserah juga ya? Nah, gitu ya. Dengan gayanya dan jawab pertanyaannya. Betul. Silakan kreasi sendiri-sendiri. Kami tidak memaksakan harus begini, harus begitu, tapi baiknya terlihat seragamnya dan terlihat topinya, celemek dan topinya, dan buatlah caption yang terbaik atau kata-kata penjelasan yang terbaik dan jawablah pertanyaannya. Oke, cukup ya. Ini tadi hadiahnya nih. Hadiahnya. Pertanyaannya, Bu, apa, Bu? Mau dilihat di mana? Pertanyaannya ada di grup. Oh, di ada di grup. grup. Oke, lanjut di grup. Oke, siap. Nanti di-up lagi, Bu, soalnya di-scroll lah. Udah tim pasti. Kalau nggak di grup pun ada di Instagram kami. Instagram kami di Kilik Indonesia. Sambung, Kilik Indonesia. Itu ada pertanyaannya dari sana juga. Kalau misalnya itu di grup, bisa lihat di sana di Kilik Indonesia, itu pertanyaannya ada di situ semua. Ya. Oke. Sembilan waktu Indonesia Barat. Yang SD kelas 1-3 kita ketemu jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Dan kemudian yang SD kelas 4-6 ketemu jam 14.30 waktu Indonesia Barat. Oke, sampai ketemu ya.